Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dengan datangnya Islam, aturan-aturan yang sudah ada pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah itu disempurnakan, termasuk ibadah haji yang sudah keluar dari aturan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim itu oleh Islam, oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu disempurnakan kembali. Kalau hajinya orang jahiliyah dulu sebelum disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala tawaf itu nyanyi-nyanyi, tatkala tawaf itu tepuk tangan. Bahkan ada yang ekstrim, tatkala tawafnya itu tidak pakai pakaian alias telanjang. Muhammad ya Rabbi sholli sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir wa qalbi wa mudalati wa habli bihi fadhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi wasalli wasallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yawfirul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisatan maqta wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum
أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tangkihu, dan jangan nikahi oleh kalian manakaha abaukum, apa yang telah dinikahi aba kalian, bapak-bapak kalian, minan nisa, dari wanita-wanita atau dari istri-istri bapak kalian, illa ma qad salaf, kecuali apa yang sungguh terjadi di masa lampau, masa jahiliyah. Innahu, sesungguhnya yang demikian itu menikahi bekas istri bapaknya, kana fahisata wa makta, kana ada fahisah, hal yang menjijikkan, wa makta, dan sangat dibenci oleh Allah, wa sa'a sabila, dan jelek jalannya. Jadi menikahi bekas istri bapak kita itu mirip dengan perzinahan dosanya. Fahisah itu mirip dengan perzinahan, wa maqta, dan sangat dibenci oleh Allah, wa sa'a sabila, dan buruk jelek jalannya yang ditempuh. Jadi dulu pada zaman jahiliyah hal-hal yang seperti ini itu lumrah dilakukan. Menikahi istri-istri dari ayahnya itu biasa, bahkan sudah jadi budaya pada zaman jahiliyah. Jadi ibu tiri, ibu istri dari bapak kita, bukan ibu kandungnya, istri-istrinya. Orang dulu kan banyak istri-istrinya. Itu diwariskan. Bukan cuma diwariskan, kadang oleh anaknya dinikahi ibunya itu. Itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Maka dengan datangnya Islam, aturan-aturan yang sudah ada pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah, itu disempurnakan, termasuk ibadah haji yang sudah keluar dari aturan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, itu oleh Islam, oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu disempurnakan kembali. Kalau hajinya orang jahiliyah dulu, sebelum disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala tawaf itu nyanyi-nyanyi, tatkala tawaf itu tepuk tangan. Bahkan ada yang ekstrim, tatkala tawafnya itu tidak pakai pakaian, alias
telanjang. Hal ini budaya-budaya jahiliyah oleh Kanjeng Nabi Muhammad disempurnakan. Memang ajaran haji semenjak Kanjeng Nabi Ibrahim sudah ada, tapi oleh pengikut-pengikutnya, oleh kaum-kaumnya, akhirnya jauh dari tuntunan syariah. Oleh Kanjeng Nabi, setelah Islam datang, aturan-aturan yang ada di dalam syariah disempurnakan. Itu bab haji. Juga bab sholat juga disempurnakan. Yang ada hanya berdiri tok, ada hanya sholat satu waktu tok dalam satu hari. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad disempurnakan. Setelah apa? Setelah dapat perintah oleh Allah tatkala di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kapan itu? Pada tanggal 27 Rajab yang kita peringati tadi malam. Jadi sholat itu hadiah dari proses perjalanannya tatkala Kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan pada tanggal 27 Rajab. Apa kaitannya sholat itu dengan 27 Rajab? Oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad mengharapkan bahwa hambanya Allah ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini mendirikan sholat secara berjamaah. Kenapa kok mendirikan sholat ini secara berjamaah? Karena sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian, derajatnya lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi wa sab'ina wa isrina darajat. Jadi sholat berjamaah jauh lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Itu oleh-olehnya tatkala Kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Kemudian sholat pada zaman itu, pada zaman jahiliyah itu oleh Kanjeng Nabi disempurnakan. Sama juga dalam hal pernikahan. Kalau pada zaman jahiliyah dulu menikahi ibu-ibunya, istri dari bapak-bapaknya, itu hal yang biasa, lumrah dilakukan. Namun tatkala Kanjeng Nabi Muhammad datang, disempurnakan, dirubah. Yang keliru dirubah oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang sesat diluruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, namun yang baik tetap diteruskan. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, ummahatukum, menikahi ibu kandung kalian. Diharamkan atas kita menikahi ibu kandung kita. Wa banatukum, dan haram juga kita menikahi anak perempuan kita. Anak kandung perempuan kita itu haram hukumnya. Wa ahwatukum, dan haram juga kita menikahi saudara perempuan kita. Saudara kandung perempuan kita itu haram dinikahi. Wa ammatukum, dan haram juga dinikahi saudara perempuan dari bapak kita, bibi, bude, tante, yang saudara dari bapak kita haram dinikahi.
Wa khalatukum, dan juga haram saudara perempuan dari ibu kita, bibi, tante, bude, dari perempuan dari saudara ibu kita haram untuk dinikahi. Wa banatul akhi, dan juga haram kita menikahi anak perempuan saudara kita, ponaan kita perempuan dari anak saudara laki-laki kita haram untuk dinikahi. Wa banatul ukhti, dan juga haram menikahi anak perempuan dari saudara perempuan kita, ponaan dari saudara perempuan kita, anak dari saudara perempuan kita alias ponaan, itu haram dinikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan juga haram menikahi ibu yang menyusui kita. Kalau zaman dulu biasa itu orang kota terus menitipkan anak-anaknya untuk disusui ke orang desa, karena di desa masih udaranya masih seger, masih bersih, makanannya juga masih yang alami. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan juga haram menikahi perempuan minar radha'ah, dari persusuan. Jadi kita itu haram menikahi perempuan yang sepersusuan dengan kita. Wa ummahatu nisaikum, dan haram juga kita menikahi ibu dari istri-istri kita alias mertua, walaupun mertuanya cantik haram untuk dinikahi. Wa rabaikumul lati fi hujurikum, dan haram juga menikahi perempuan alias anak tiri dari istri kita. Misalkan kita nikah sama seorang janda, terus dia itu mempunyai anak perempuan, namun dalam perawatan kita fi hujurikum, kita yang ngasih makan, kita yang ngerawat seperti anak kandung kita sendiri, itu haram untuk dinikahi. Min nisaikumul lati, dari perempuan-perempuan yang dakhaltum bihinna, yang sudah diduhul bihinna dengannya. Jadi kita sudah, misalkan ada seorang janda, karena janda sekarang semakin di depan perawan ketinggalan ya. Jadi ada peristiwa tatkala ada janda membawa seorang anak, terus si janda itu sudah nikah dengan kita, terus kita sudah duhul itu mencampuri, itu haram anak tirinya itu kita nikahi ya. Kalau sudah dicampur, tahu campur, geluknya sudah bercampur suami istri, sudah melakukan hubungan suami istri, anak tirinya haram untuk dinikahi. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, maka jikalau tidak ada dakhaltum, tidak ada campuran, tidak melakukan hubungan istri setelah akad nikah, belum sempat melakukan hubungan istri mungkin karena halangan, misalkan karena datang bulan misalkan. Lam takunu dakhaltum bihinna, tidak ada hubungan suami istri setelah akad nikah, misalkan karena ada udur, karena haid, terus dicerai itu istrinya karena melihat anak tirinya lebih bohai, misalkan lebih cantik, misalkan, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa atas kalian jikalau kalian menikahi anak tirinya, asalkan belum duhul, belum dikeloni ya, belum sempat melakukan hubungan suami istri, terus dicerai
istrina diterai, terus ganti anak tirinya boleh, asalkan belum melakukan hubungan suami istri. Jadi ada cerita tentang duhul ini. Kalau di Arab itu ada tulisan, kalau yang ada gambar merah terus ada garis miring putih, itu tandanya tidak boleh masuk, dilarang masuk. Kalau di rambu-rambu itu loh, rambu-rambu lalu lintas itu loh, kalau merah gambarnya terus ada strip putih di tengah, itu tandanya dilarang masuk. Bahasa Arabnya namanya mamnu'ud dukhul. Bahasa Arabnya apa namanya? Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Jadi ada ceritanya waktu haji, orang Indonesia ngertinya bahwa duhul itu adalah melakukan hubungan suami istri. Tatkala nyampe ke Mekah sana, melihat ada tulisan mamnu'ud duhul, di pikirannya dilarang melakukan hubungan suami istri di tengah jalannya. Paham enggak ini? Jadi duhul itu diartikan bahwa hubungan suami istri, sedangkan ada tulisan di Arab sana, di tengah jalan besar itu ada tulisan mamnu'ud duhul, yang artinya dilarang masuk. Tapi salah tafsir oleh orang Indonesia, kok mamnu'ud duhul, nggak boleh melakukan duhul. Masa ada orang Arab sini ini melakukan duhul di tengah jalan, katanya gitu ya. Salah tafsir. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan haram juga menikahi apa yang telah halal bagi anak laki-laki kalian, anak kandung kalian, min aslabikum, dari tulang rusuk kalian. Tak boleh kita menikahi menantu perempuan, haram hukumnya, enggak elok, jijik, fahisah, jijik, dan sangat dibenci oleh Allah. Masa menantunya dinikahi, enggak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan juga haram menikahi, tajma'u, menggabung, mengumpulkan, bainah, di antara ukhtain, dari dua perempuan yang bersaudara. Jadi menikahi sekaligus dua perempuan yang bersaudara itu tidak boleh. Semenjak masih salah satunya belum diceraikan atau karena meninggal dunia. Jadi menikahi dua saudara perempuan ini nggak boleh. Yang satunya masih hidup terus dinikahi lagi adiknya, itu tidak boleh. Namun kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, illa ma qad salaf, kecuali hal ini apa yang sungguh terjadi di masa lampau, di zaman jahiliyah, itu biasa. Karena waktu itu perempuan di zaman jahiliyah itu statusnya lebih rendah daripada barat. Makanya dengan adanya datangnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam, harkat dan martabat seorang perempuan diangkat sejajar dengan para laki-laki. Jadi nggak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara, saudara kandung, nggak boleh. Namun ini terjadi di Indonesia. Iya, di mana? Di Bangkalan. Ada seorang yang kaya raya, inisialnya B, ya. Seorang penyanyi dangdut juga. Dia punya pom bensin, punya yayasan yang besar. Dia menikahi seorang perempuan. Yang pertama kakaknya yang dinikahi,
kemudian selang beberapa tahun adiknya dinikahi. Itu sudah diwanti-wanti oleh mertuanya, sudah diwanti-wanti nggak boleh le. Sudah sama kiainya juga diwanti-wanti haram le menikahi langsung dua-duanya itu le, kecuali awakmu menceraikan satunya baru kamu nikahi yang lainnya. Karena dihalangi oleh mertuanya dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para laki-laki, para perempuan yang belum nikah, tolong diingat 4 pedoman. Karena apa kita menikahi? Yang pertama karena kekayaannya. Yang kedua karena nasabnya yang bagus. Yang ketiga karena kecantikannya. Yang keempat karena keagamaannya, keimanannya. Namun yang dikhususkan oleh Kanjeng Nabi, yang didasarkan oleh Kanjeng Nabi, yang dibuat pedoman adalah perempuan yang berlandaskan keagamaannya atau keimanannya. Fadhfar bidzatid dini. Pinter contohnya. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah ada Allah ghafurur maha pengampun, rahima dan maha penyayang. Kalau dulu sudah sering terjadi, setelah Kanjeng Nabi Muhammad datang membawa agama Islam, maka semua itu diluruskan, yang bengkok-bengkok diluruskan, yang baik-baik tetap dikerjakan, ya. Yang tidak menyimpang dengan syariat tetap dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita harus hati-hati. Kadang kita membedakan antara muhrim dengan mahram saja tidak bisa. Ada juga oknum ustadz membedakan muhrim dengan mahram, itu tidak sama, tidak bisa dia membedakan muhrim dengan mahram. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram tatkala umroh dan haji. Apa muhrim? Muhrim itu tatkala berpakaian ihram tatkala umroh dan haji. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa umroh dan haji, amin. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi. Sudah disebutkan tadi, yang haram dinikahi itu tidak membatalkan wudu. Yang haram untuk dinikahi itu tidak membatalkan wudu. Siapa? Ibu kita. Ibu kan? Ibu kandung kita. Terus anak perempuan kita. Terus saudara perempuan kita. Terus bibi dari bapak kita. Terus bibi dari ibu kita. Terus ponakan dari saudara laki-laki kita, ponakan perempuan, dan juga ponakan perempuan dari saudara perempuan kita, dan juga ibu yang kita susui, terus saudara persusuan kita, saudara perempuan persusuan kita, dan juga mertua alias ibu dari istri kita. Itu gak ada itu batal wudunya. Kalau sampean salim sungkem sama mertua, tidak batal wudunya. Terus robaib itu adalah anak tiri dari istri kita, itu tidak batal wudunya. Terus sebelum tidak batal wudunya, ya. Jadi yang batal wudunya tatkala kita bersentuhan dengan istri kita, ya. Karena istri kita itu bukan mahram, istri kita itu
boleh dinikahinya. Kalau yang disebutkan tadi tidak boleh kita menikahi. Ada berapa? Yang pertama ibu kita, yang kedua anak perempuan kita, yang ketiga saudara perempuan kita, yang keempat bibi dari bapak kita, yang kelima bibi dari ibu kita, yang keenam ponaan, betul, ponaan perempuan dari saudara laki-laki kita, yang ketujuh ponaan perempuan dari saudara perempuan kita, yang kedelapan ibu yang menyusui kita, yang kesembilan saudara perempuan persusuan kita, yang kesepuluh ibu mertua kita, yang ke-11 anak perempuan tiri kita. Udah 11 ya. Ada 11 yang haram untuk kita nikahi. Kalau sepupu boleh. Makanya di dalam Islam sudah diatur sedemikian cantik dan indah. Jadi kita nggak boleh keluar dari syariat, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikah. Amin. Menikah satu kali dalam selamanya, nggak boleh dua kali ya. Oh nggak boleh Pak, kan ada aturannya di dalam Al-Quran. Kalau lewat sini nggak boleh, cukup satu saja ya. Dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan istri yang soleha, yang bisa melahirkan anak-anak yang soleha, dan kita bisa merajut bahtera rumah tangga yang indah, penuh kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah tatkala kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan besok di yaumil qiyamah kita ditakdirkan oleh Allah dengan rahmat Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.